Langit Catalunya selalu punya cara sendiri untuk menguji keberanian seorang pembalap muda. Angin yang berubah arah di tiap tikungan, aspal yang terasa licin ketika pagi datang, dan rombongan besar rider Moto3 yang bisa berubah liar hanya dalam hitungan detik, menjadikan sirkuit ini bukan sekadar arena balap, melainkan tempat pembuktian mental. Di tengah nama-nama besar Akademi Eropa yang sudah bertahun-tahun mengenal karakter Barcelona Catalunya, ada satu nama dari Indonesia yang perlahan mulai mencuri perhatian paddock. Veda Ega Pratama. Ia datang bukan sebagai favorit utama, tidak juga sebagai pembalap yang terus dibicarakan media internasional setiap pekan. Namun justru disitulah kekuatan Veda saat ini berada. Ia bergerak dalam bayang-bayang. Tenang, tidak banyak bicara, tetapi diam-diam mulai mengganggu peta persaingan Moto3 musim 2026. Status underdog yang melekat kepadanya terasa semakin kuat menjelang seri Catalunya. Banyak rider datang dengan tekanan besar sebagai kandidat juara. Sementara Veda justru membawa sesuatu yang berbeda. Momentum. Hasil finish posisi 4 di Prancis membuat banyak orang mulai menoleh ke arah pembalap muda asal Gunung Kidul itu. Ia kini duduk di posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026 dan hanya terpaut beberapa poin dari papan atas. Namun menariknya, sorotan terhadap Veda belum benar-benar meledak seperti para rookie sensasional lainnya. Ia masih dianggap kejutan sementara oleh sebagian pengamat. Banyak yang masih menunggu apakah performa apiknya bisa bertahan di lintasan yang lebih teknis dan penuh tekanan seperti Catalunya. Dan justru situasi itu, underdog seringkali datang tanpa beban. Mereka tidak dibayangi ekspektasi berlebihan. Mereka tidak diwajibkan menang di setiap balapan. Tetapi ketika peluang terbuka, mereka bisa menyerang siapa saja. Veda tampaknya memahami betul posisi itu. Beberapa tahun lalu, namanya mungkin hanya dikenal di lingkaran penggemar balap Asia. Ia tumbuh sebagai talenta muda Indonesia yang mengasah kemampuan lewat Idemitsu Asia Talent Cup. Dari sana, karirnya bergerak perlahan namun konsisten. Tidak instan, tidak penuh sensasi besar, tetapi selalu menunjukkan peningkatan. Ketika rider-rider muda lain sibuk mencari popularitas lewat media sosial dan gimmick paddock, Veda justru lebih banyak berbicara lewat lap time. Ia pernah mencuri perhatian ketika tampil luar biasa di Red Bull Rookies Cup. Kemenangan demi kemenangan mulai berdatangan. Publik internasional perlahan sadar bahwa Indonesia akhirnya memiliki rider muda dengan potensi nyata untuk bersaing di jalur menuju MotoGP. Bahkan, komunitas penggemar balap internasional di Reddit mulai ramai membicarakan namanya setelah beberapa penampilan impresif di Eropa. Tetapi, jalan menuju Moto3 tidak pernah mudah. Begitu masuk ke level dunia, semua pembalap datang membawa status juara dari negara masing-masing. Semua punya prestasi hebat, semua pernah dianggap bintang masa depan. Disinilah banyak talenta muda mulai tenggelam karena tekanan. Di Prancis, semua orang akhirnya melihat versi paling berbahaya dari Veda. Ia bukan lagi sekedar rider Asia yang mencoba bertahan di papan tengah. Ia mampu bertarung di grup depan dan nyaris naik podium. Finish posisi 4 memang belum terdengar spektakuler bagi sebagian orang. Tetapi bagi rider rookie di Moto3, hasil itu seperti alarm keras bagi kompetitor lain. Sebab Moto3 adalah kelas paling brutal dalam urusan persaingan rapat. Selisih sepersekian detik bisa mengubah posisi dari podium menjadi keluar 10 besar. Sedikit kesalahan di tikungan terakhir bisa menghancurkan seluruh kerja keras selama balapan. Dan Veda mampu bertahan di tengah kekacauan itu. Yang membuat ceritanya semakin menarik adalah fakta bahwa Catalunya bukan wilayah asing baginya. Ia sudah pernah merasakan atmosfer Barcelona Catalunya saat turun di Junior GP. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk menghadapi seri akhir pekan ini. Ia tahu bagaimana angin di lintasan ini bisa mengubah racing line. Ia tahu bagaimana rombongan besar sering menciptakan chaos di tikungan-tikungan akhir. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat rider tercecer jauh. Pengalaman itu membuat Veda datang dengan rasa percaya diri yang berbeda. Meski begitu, perjalanan menuju podium tetap tidak akan mudah.
Catalunya terkenal sebagai lintasan yang sangat teknis. Banyak rider Eropa tumbuh besar di sirkuit ini. Mereka memahami karakter aspal Catalunya sejak usia belia. Beberapa bahkan sudah berkali-kali menang di sini sejak level junior. Di atas kertas, Veda tetap bukan unggulan utama. Tetapi justru itu yang membuatnya menarik. Dalam dunia balap, underdog sering muncul sebagai ancaman terbesar karena mereka tidak terjebak tekanan besar. Ketika rider favorit sibuk menjaga posisi klasemen dan memikirkan risiko jatuh, pembalap seperti Veda bisa tampil lebih lepas. Di Prancis dan musim ini, satu hal mulai terlihat jelas. Veda semakin nyaman bertarung melawan nama-nama besar. Ia tidak lagi sekadar ikut rombongan, ia mulai berani membuka celah overtake, berani mengambil racing line agresif, berani memainkan strategi slipstream di lap terakhir. Perubahan mental itu terasa penting. Banyak rider cepat gagal berkembang karena takut mengambil risiko di level dunia. Mereka terlalu berhati-hati, terlalu takut jatuh, terlalu memikirkan reputasi lawan. Tetapi Veda perlahan mulai meninggalkan fase itu. Ia terlihat semakin percaya diri bahwa dirinya memang pantas berada di sana. Di balik perkembangan tersebut, ada proses panjang yang tidak banyak terlihat kamera. Latihan fisik, adaptasi budaya Eropa, tekanan mental jauh dari rumah, hingga tuntutan memahami motor dalam level teknis tinggi menjadi bagian dari keseharian rider muda Indonesia itu. Belum lagi ekspektasi publik tanah air yang semakin besar. Indonesia haus akan sosok pembalap yang benar-benar mampu bersaing di level dunia. Setelah era Doni Tata dan kini Mario Aji, banyak mata mulai memandang Veda sebagai generasi berikutnya. Tekanan seperti itu tidak ringan untuk remaja berusia 17 tahun. Namun sejauh ini, Veda terlihat cukup tenang menghadapi semuanya. Ia justru tampak menikmati posisi sebagai pemburu. Dan Catalunya, harapan itu memang tidak berlebihan. Sebab, jika melihat performa beberapa seri terakhir, Veda memang sedang bergerak naik. Ia semakin konsisten. Dan dalam Moto3, konsistensi sering lebih penting daripada kemenangan tunggal. Yang menarik, banyak rival mungkin belum sepenuhnya sadar betapa cepat perkembangan rider Indonesia ini. Mereka mungkin masih melihat Veda sebagai rookie yang sesekali tampil mengejutkan. Padahal di balik itu, grafik performanya terus menanjak. Ia mulai memahami cara membaca balapan, mulai mengerti kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan tenaga. Dan ketika seorang rider muda mulai memahami ritme Moto3, disitulah ia bisa berubah menjadi ancaman serius. Catalunya juga memiliki nilai emosional tersendiri bagi Veda. Di lintasan inilah, ia pernah mengalami balapan keras di Junior GP, pernah bersenggolan, pernah kehilangan peluang podium, pernah merasakan betapa tipisnya batas antara keberhasilan dan kekecewaan. Kini, ia kembali ke tempat yang sama, dengan status berbeda. Bukan lagi sekedar rider junior yang mencari pengalaman, melainkan pembalap Moto3 yang mulai diperhitungkan. Transformasi itu terasa luar biasa cepat. Dan mungkin itulah yang paling membuat banyak orang mulai penasaran. Seberapa jauh sebenarnya potensi Veda Ega Pratama? Sebab sejauh ini, ia terus melampaui ekspektasi. Ketika banyak orang hanya berharap ia bisa mencetak poin di musim rookie, ia justru bertarung di papan atas. Ketika banyak yang mengira adaptasinya akan memakan waktu lama, ia malah mampu finish dekat podium. Kini pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah Veda mampu bersaing di Moto3, tetapi kapan ia benar-benar meledak. Catalunya terasa seperti tempat yang tepat untuk ledak. Harapan itu memang tidak berlebihan. Sebab, jika melihat performa beberapa seri terakhir, apalagi suasana pedok mulai berubah. Nama Veda semakin sering disebut dalam pembicaraan tim dan pengamat. Banyak yang mulai sadar bahwa rider muda Indonesia ini bukan sekedar proyek jangka panjang Honda Tim Asia. Ia mulai menjadi ancaman nyata. Dan ancaman paling berbahaya biasanya datang dari mereka yang tidak terlalu disorot kamera. Underdog selalu punya daya tarik sendiri dalam olahraga. Mereka membawa cerita perjuangan, keraguan, dan kejutan. Publik biasanya jatuh cinta pada sosok seperti itu karena mereka terasa lebih manusiawi. Mereka tidak selalu dominan, mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka terus melawan. Veda kini berada di jalur itu.
Setiap lap di Catalunya nanti bukan hanya soal mengejar podium, tetapi juga soal mempertegas identitasnya di Moto3. Bahwa Indonesia akhirnya memiliki rider muda yang bisa bertarung sejajar dengan talenta terbaik dunia. Dan jika podium benar-benar datang akhir pekan ini, itu mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam dunia balap, kadang seorang bintang lahir bukan lewat kemenangan besar pertama, melainkan lewat momen ketika semua orang akhirnya sadar bahwa underdog yang mereka remehkan ternyata sudah berada tepat di belakang mereka sepanjang waktu.